Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus orang tua kita, Bapak Kepala Desa Mahe Haji Maslim Jabir hafizahullah taala, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada pagi hari ini ada kesempatan yang diberikan kepada kita untuk hadir dalam majelis ilmu, dalam majelis kebaikan yang dilaksanakan di Musholla At-Taubah. Kalau tidak salah mungkin ini perdana ya, atau ada sebelumnya kegiatan kami, tapi kayaknya ini kegiatan yang sifatnya seperti ini perdana di musholla ini, dan kita berharap mudah-mudahan banyak kegiatan-kegiatan semisal yang akan hadir di musholla ini, pembinaan-pembinaan keislaman, pengajaran-pengajaran keislaman yang kita harapkan dapat memberikan manfaat untuk masyarakat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini di bulan Sya'ban yang tidak lama lagi kita akan masuk pada bulan Ramadan. Insyaallah kita akan membahas sedikit materi yang mungkin sangat penting untuk kita ketahui terkait bagaimana persiapan kita menyambut bulan Ramadan ini. Kurang lebih setengah bulan lagi kita akan masuk di bulan yang mulia, bulan yang dinantikan, bulan yang ditunggu-tunggu kedatangannya. Olehnya itu persiapan kita untuk menyambut bulan tersebut haruslah dengan persiapan yang baik dan persiapan yang matang. Kalau kita ingat bulan tahun lalu, di saat kita berada di bulan Ramadan dan tidak lama lagi kita masuk di bulan Ramadan, terasa waktu yang sangat singkat. Ibaratnya seakan-akan kita baru terlewat berapa saat, berapa bulan, ternyata bulan Ramadan sudah ada di penghujung lagi, sudah ada di depan kita lagi. Baru kemarin kita melaksanakan salat tarawih di musholla ini, juga mungkin tiap malam dilaksanakan, beberapa santri juga sempat hadir di sini mengisi, dan tidak terasa kita sudah dekat kembali dengan bulan Ramadan. Tapi begitulah waktu, sangat singkat, sangat cepat. Dan salah satu pertanda hari kiamat itu adalah waktu yang berlalu yang sangat cepat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'atu hatta yataqarrabaz zaman. Hari kiamat itu tidak akan tegak sampai waktu itu dirasa sangat-sangat cepat sekali berlalu. Dan inilah yang kita rasa sekarang. Kenapa seakan-akan satu hari itu sangat sebentar sekali? Ibaratnya baru kemarin kita masuk di awal tahun, sekarang sudah masuk bulan 2 lagi. Begitulah sunnatullah, dan ini sudah digambarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. La taqumus sa'atu hatta yataqarrabaz zaman fatakunus sanatu kasyahri. Satu tahun itu seakan-akan kita merasa kayak satu bulan saja. Wa yakunu syahru kal jumu'ati, dan bulan itu berlalu kayak sepekan saja. Dan ini mungkin ada yang sebagian kita sudah rasakan, loh kok cepat sekali waktu berlalu. Saya kayaknya baru mengerjakan pekerjaan ini, tiba-tiba besok sudah berlalu lagi. Wa yakunul jum'atu kal yaumi, dan pekan itu kayak sehari saja berlalu. Wa yakunul yaumi kas-sa'ah, dan sehari itu ibaratnya sesaat saja, 1 jam saja. Wa takunu sa'atu kadarmati bin nar,
dan 1 jam seakan-akan ibarat api yang menyala kemudian dihembuskan angin kemudian padam. Dan mungkin di antara kita ada yang merasa memang kenapa cepat sekali waktu berlalu. Dan itulah yang sudah digambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Olehnya itu patut kita untuk betul-betul dapat menjaga waktu kita sebaik-baiknya. Kata Syekh Muhammad ibn Utsaimin bahwasanya yang dimaksud dalam hadis ini bukan waktunya yang memendek 1 jam kemudian terkurang detiknya, terkurang menitnya, enggak. Tetapi yang dimaksud dalam hadis ini adalah keberkahan waktu itu yang sedikit demi sedikit terkikis dan hilang. Jadi kalau waktu tidak berkah, banyak waktu yang terbuang sia-sia. Kita alhamdulillah sudah dihiasi dengan teknologi yang Masya Allah, sudah zaman sekarang sudah semakin maju, tetapi waktu semakin cepat berlalu kita rasakan. Karena mungkin keberkahan dari waktu itu yang sedikit demi sedikit hilang dari kita. Jadi banyak waktu yang berlalu tanpa hal-hal yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan kita saling nasihat menasihati untuk dapat memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Nah, apatah lagi sudah dekat bulan Ramadan. Tentu harus kita mempersiapkan dengan persiapan yang matang. Ibarat mungkin sebuah pertandingan yang besar, baik pertandingan sepak bola atau apapun itu, kadang dipersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya, berbulan-bulan sebelumnya, karena dia menganggap bahwasanya ini adalah momen yang penting yang harus disiapkan. Berlatih, tiap hari berlatih, kemudian mempersiapkan diri untuk menyambut pertandingan tersebut. Nah, tentu bulan Ramadan ini jauh lebih penting daripada itu. Dan kita akan jelaskan di sini bagaimana penting dan keutamanya bulan Ramadan, karena kita akan berusaha menjaga sebaik-baiknya amalan-amalan di bulan ini ketika kita tahu pentingnya bulan yang akan datang menghampiri kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qad ja'akum syahrun mubarakun." Telah datang kepada kalian bulan yang penuh dengan keberkahan. Tetapi kita tidak mungkin bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya kalau kita tidak tahu apa sih untungnya saya bertemu dengan bulan Ramadan. Karena kadang kita baru mempersiapkan sebaik-baiknya ketika kita tahu bahwasanya hal yang kita akan lakukan itu adalah hal yang penting. Sebagaimana kita perumpamakan tadi, orang yang sedang mempersiapkan diri untuk sebuah pertandingan yang penting. Dia mempersiapkan dirinya, berlatih, latihan fisik dan seterusnya, karena dia tahu tidak main-main ini. Ini momen yang penting ini, jadi harus dipersiapkan. Yang pertama, ini sering kita dengar bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang menjadikan kita mudah untuk masuk ke dalam surga Allah. Dan ini cita-cita kita. Kita di dunia hanya sebentar saja, hanya berapa saat saja, berapa tahun saja kita hidup bersua bersama, dan pada saatnya kita akan selesai dalam kehidupan ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "Kun fid dunya ka'annaka gharib." Jadilah orang yang hidup di dunia ini ibarat orang yang asing. Kun fid dunya ka'annaka gharib au 'abirus sabil, atau ibarat orang yang sedang dalam perjalanan, yang singgah di satu tempat dan akan melanjutkan perjalanannya lagi. Ibaratkan kita mungkin bersafar, perjalanan dari Mamuju ke Makassar, ada satu waktu kita singgah di satu tempat istirahat. Nah, kita singgah itu tidak lama, karena kita tahu bahwasanya ini bukan tujuan kita. Tujuan kita adalah perjalanan kita yang masih jauh. Inilah pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharib au 'abirus sabil, atau ibarat orang yang sedang melakukan perjalanan. Apa nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa idza amsyaita fala tantadir as-sabar. Kalau engkau di waktu sore,
janganlah engkau menunggu waktu pagi esoknya untuk melakukan amalan. Fa idza asbahta fala tantadiril masa. Ketika di waktu sore lakukan yang bisa engkau lakukan kebaikan dan jangan tunda sampai esok hari. Begitu terus. Jadi waktu jangan kita mengatakan enggak apa-apalah besok ajalah saya kerjakan besok. Jadi ketika ada kesempatan kebaikan langsung diambil. Inilah pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khudh min sihhatika limaradik. Kalau engkau dalam kondisi sehat wal afiat, manfaatkan sebelum datang mungkin nanti sakitmu, karena kita tidak tahu kapan penyakit itu datang. Kita tidak tahu kapan penyakit itu datang. Ada yang kadang tiba-tiba, apalagi sekarang ini, kadang kita dikaget-kagetkan terus tiba-tiba sakit lagi, tiba-tiba meninggal. Dan ini tanda-tanda akhir zaman, ketika al-mautul faja'ah, kematian yang datang tiba-tiba. Bukan hanya kepada orang tua usia muda. Kami ada teman yang awalnya sehat-sehat, tiba-tiba datang kabar sakit, sudah tidak ada. Dan ini kalau kita ingat, kita renungi lagi, membuat kita mawas diri. Kita hidup tidak lama dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Khudh min sihhatika limaradik wa lihayatika qabla mautik. Dan hidupmu sebelum datang kematianmu. Inilah nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita betul-betul menjaga kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan kesempatan itu datang kepada kita beberapa hari lagi. Ada kesempatan yang luar biasa yang ketika kita beramal di situ, amalan dilipat gandakan. Kemudahan untuk beramal dibuka, dan kita akan jelaskan di sini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah." Pintu surga dibuka. Wa ghulliqat abwabun nar. Pintu neraka ditutup. Wa suffidatis syayatin. Para iblis, syaitan pengganggu itu dibelenggu, diikat. Artinya apa? Dalam syarah hadis ini, futihat abwabul jannah. Jadi kesempatan untuk berbuat kebaikan itu terasa ringan di bulan itu. Dan kadang kita memang rasa ya, kok mudah, kok gampang saya melakukan ini kebaikan yang mungkin di bulan-bulan lain kayaknya agak susah. Tetapi ketika datang bulan Ramadan seakan ringan. Itu kesempatan yang Allah berikan. Futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar. Dan pintu untuk melakukan kesalahan itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa suffidatis syayatin. Dan dalam hadis lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan, suffidatis syayatin wa maratul jinni." Sejak awal masuknya bulan Ramadan, idza kana awwalu lailah, di hari pertama bulan Ramadan, maka para jin, para syaitan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ghulliqat abwabun nar falam yuhtah minha bab, dan pintu neraka ditutup dan tak ada satupun dari pintu-pintu itu dibuka, kata Rasulullah. Wa futihat abwabul jannah, dan pintu surga dibuka. Falam yughlaq minha babun, dan tidak ada pun dari satu pintu. Jadi surga ini banyak pintu-pintunya. Ada namanya pintu Ar-Rayyan, dan banyak dan tak ada yang ditutup, semuanya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yunadi munadin, dan seseorang berseru, ibaratnya ada yang menyerukan bahwa ya baghil khairi abshir, wahai orang yang ingin, siapa yang ingin melakukan kebaikan, abshir, lakukanlah, karena itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ya baghiyasy syarri aqsir, dan ketika ada keinginan untuk melakukan kesalahan, tinggalkan dulu, karena kesempatan melakukan kebaikan sangat terbuka lebar. Walillahi utaqa'u min nari wa dzalika kullalailah, dan Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hambanya dari neraka setiap malamnya. Artinya pintu untuk kembali
bertobat kepadanya dibuka sangat luas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan yang pertama saja sudah menggiurkan, kesempatan yang besar masuk ke dalam surga mudah, dan terhindar dari api neraka susah karena Allah yang sudah jamin. Tinggal bagaimana niat kita memasuki bulan tersebut. Dan yang kedua, ini lebih penting lagi. Fiha lailatun khairun min alfi syahrin. Ini sering sekali terulang-ulang kita dengar setiap penceramah yang membawakan ceramah di bulan Ramadan, bahkan mungkin berulang-ulang kita dengar. Ada malam namanya Lailatul Qadar. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadari khairum min alfi syahr. Ada malam yang lebih baik, bukan bandingannya sama 1000 bulan, tapi khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan, kurang lebih 80 tahun. Ibaratnya orang beribadah di malam tersebut sama dengan kurang lebih beribadah sebanyak 80 tahun. Ini kesempatan dan keutamaan yang diberikan kepada umat Muhammad. Karena umat Muhammad itu umurnya tidak panjang sebagaimana umat-umat terdahulu. Nabi Adam berapa tahun? Nabi Nuh berapa tahun umurnya? Ribuan tahun hidup. Nah, kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati baina sittin wa sab'in wa aqallu ma yajuzu dzalik. Nah, mungkin umur kita ya 60 70. Ini gambaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebanyakannya. Wa aqallu ma yajuzu dzalik, sangat sedikit yang lebih daripada itu. Dan alhamdulillah kita bersyukur kalau kita ternyata sudah lebih daripada itu. Berarti bonus kebaikan yang mudah-mudahan bisa kita manfaatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sedikit juga yang ternyata tidak sampai 60 sampai 70. Dan tentu kita di sini semua mawas diri dan hati-hati jangan sampai kita yang termasuk yang tidak sampai itu. 6. Ada kisah yang sangat bagus yang kita bisa petik hikmahnya. Anna rajulaini, ada dua orang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min Bali qadima ala Rasulillah, dari suku Baliyin atau suku Bali, bukan orang Bali ya, suku Bali namanya. Qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana islamuhuma jami'an, berislam bersamaan. Ada orang datang kepada Nabi, kemudian bersamaan masuk ke dalam Islam, aslama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Fakana ahaduhuma asyaddu ijtihadan. Salah seorang dari kedua ini, satu di antaranya ini sangat semangat sekali dibanding yang satunya. Ya, yang satunya ini sedang-sedang, yang satu ini sangat semangat sekali dalam keislamannya. Intinya semangat beribadah, melakukan kebaikan dan seterusnya. Fagoza al-mujtahidu minhuma. Kemudian salah seorang di antaranya itu berjihad, turun dalam kancah peperangan. Fagoza minhuma fastushhida. Jadi dua orang ini turun dalam kancah peperangan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang pertama tadi itu yang kana mujtahidan, yang bersemangat, dia ternyata lebih dahulu wafat di medan perang atau syahid di medan perang. Kemudian bagaimana kisahnya? Summa tufiya faqala Talha faraitu fi manami. Jadi orang yang pertama ini meninggal, kemudian disusul satu tahun berikutnya orang yang kedua, yang mungkin semangatnya tidak lebih besar daripada orang pertama tadi. Dan Talha, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pun bermimpi, fa ra'aitu fi manami baina ana inda babil jannah. Saya melihat dalam mimpi di dekat pintu surga, inda babil jannah, ternyata orang yang pertama itu lebih terakhir masuk ke dalam surga
dibanding orang yang terakhir meninggal. Jadi harusnya kan yang pertama tadi, karena dia orang yang semangat beribadah kuat, dibanding orang yang kedua meninggal itu. Maka dia kaget, fa'ajaba, kok bisa? Harusnya secara logika orang yang semangat beribadah, dia yang lebih dahulu masuk ke dalam surga. Dan dikabarkanlah kepada para sahabat akan mimpinya ini. Kok bisa saya bermimpi seperti ini? Disampaikan ke maka para sahabat pun ta'ajjabun. Kemudian kaget para sahabat. Harusnya kan orang yang pertama, karena orang pertama lebih semangat dan lebih kuat dalam beribadah. Dan sampailah kabar ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, hadza kana ijtihada ashadda rajulaini ijtihadan summa istushhida. Disampaikanlah kabarnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad makasa hadza ba'dahu sana. Kenapa Anda heran? Bukankah orang yang kedua tadi masih hidup 1 tahun? Masih hidup 1 tahun? Jadi jangan heran ketika orang kedua yang lebih dahulu masuk surga. Kalau dari sisi amalan mungkin yang pertama tadi yang paling banyak amalnya. Tapi lihat orang yang kedua ini masih hidup 1 tahun. Kemudian kata Rasulullah, qalu bala, qal adraka Ramadan fasama wa shalla. Bukankah orang yang hidup ini masih 1 tahun dan dia mendapatkan bulan Ramadan? Jadi karena dia mendapatkan bulan Ramadan, beribadah di situ, mendapatkan Lailatul Qadar, akhirnya melejit lebih tinggi derajatnya. Dia jadi tetap masuk akal. Dia mungkin beribadah di bulan Ramadan, mungkin dengan salat yang salat wajibnya yang 5, kemudian dia menambahkan dengan ibadah-ibadah sunnahnya di malam-malam bulan Ramadan, dan dia mendapatkan malam Lailatul Qadar, jadi seakan-akan dia beribadah lebih dari 80 tahun. Jadi Ramadan yang membedakan antara orang yang pertama tadi dan orang yang kedua. Walaupun secara semangat tadi orang yang pertama yang harusnya masuk lebih duluan, ternyata didahului sama orang yang kedua karena dia mendapatkan bulan Ramadan. Jadi alhamdulillah bulan Ramadan dekat di depan kita. Mudah-mudahan kita juga seperti itu. Ada kesempatan dan dari situ melejitlah amalan-amalan kita, pahala kita yang kita dapatkan dari kesempatan berharga yang kita bisa gapai di bulan Ramadan. Jadi ini yang pertama, fiha lailatun khairun min alfi syahr. Kemudian amalan berlipat ganda di bulan Ramadan. Kana amalu ibni Adam yudha'aful hasanah. Di bulan Ramadan amalan itu dilipat-lipat gandakan. Asyru amsalha ila 700 dha'fin. 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Qala Allah azza wa jalla, illa shaum fa innahu li, kecuali puasa. Puasa itu kata Allah, fa innahu li, puasa itu untukku. Innallaha yudha'ifu liman yasha. Kalau sudah kata Allah Subhanahu wa taala untukku, maka Allah bisa melipat gandakan tanpa batas. Wa ana ajzi bihi, dan saya akan memberikan langsung ganjarannya. Ini puasa dibedakan dengan amalan-amalan yang lain. Jadi betul-betul kita melaksanakan puasa ikhlas lillahi ta'ala. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu. Kenapa begitu? Karena dia telah meninggalkan syahwatnya, wa ta'amahu, makanannya dia tinggalkan. Min ajli, karena siapa? Karena Allah. Ingat syaratnya karena Allah. Lis-shaimi farhatan, dan bagi orang yang berpuasa juga akan mendapatkan 2 kebahagiaan, 2 kesenangan. Yang pertama adalah farhatun inda fitrihi, dia senang saat waktu berbuka tiba. Ini fitrahnya kita manusia, saat azan maghrib ada perasaan senang karena dahaga yang kita tahan, lapar yang kita tahan seharian penuh bisa dibatalkan dengan kita berbuka. Wa farhatun, dan yang kedua farhatun inda liqa'i rabbih. Dia senang, dia berbahagia dengan janji bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di surga kelak, dan inilah kenikmatan yang paling tinggi ketika mampu melihat Allah Azza wa Jalla. Ini kenikmatan yang di atas, tidak ada kenikmatan yang lebih tinggi kecuali kenikmatan ini.
kita mampu melihat Allah. Dan inilah ganjaran yang didapatkan oleh orang-orang yang berpuasa. Nah, jadi 3 poin di sini. Tentu banyak sekali kalau kita mau bahas tentang keutamaan bulan Ramadan, banyak sekali. Tapi cukuplah 3 poin ini yang menjadikan kita semangat dan memberikan kita motivasi bahwasannya tahun ini, Ramadan kali ini harus menjadi Ramadan terbaik saya. Ibadah saya harus lebih maksimal dibanding ibadah yang tahun lalu. Amal soleh saya harus meningkat dibanding ibadah soleh yang tahun lalu. Tentu itu semua tidak mungkin bisa kita dapatkan kecuali ada azam tekad yang kuat dari sekarang. Dari sekarang insya Allah saya bertekad tahun ini saya akan lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Kita harus bertekad, karena kapan tidak ada tekad yang kuat, maka mungkin yang kita lalui sama lagi seperti tahun-tahun yang lalu. Nah, kemudian apa hal-hal apa hal-hal yang mungkin yang bisa kita persiapkan sebelum memasuki bulan Ramadan? Yang pertama adalah tentu bulan Sya'ban adalah bulan tempat kita berlatih. Makanya Sya'ban itu disebut dengan Syahrul Qurra, yang mana banyak kita membaca Al-Qur'an di situ. Wa syahrus siyam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan puasa lebih banyak dari bulan Ramadan kecuali di bulan Sya'ban. Ini artinya kalau kita sudah membiasakan diri untuk ibadah, merutinkan puasa-puasa sunnah, misal puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid dan seterusnya, maka ibadah nanti di bulan Ramadan kita sudah terbiasa. Mungkin kita yang belum terbiasa salat malam, mulai bangun salat malam. Kita beribadah sebagai persiapan kita untuk masuk bulan Ramadan. Makanya biasa bulan Ramadan itu ketika persiapan tidak matang, di awal-awal semangat, di akhir-akhir mulai pada turun semangatnya. Karena mungkin persiapan-persiapan yang kita lakukan di bulan Sya'ban belum seberapa. Kemudian yang perlu kita lakukan juga adalah membersihkan niat kita, menjaga lisan dari perbuatan yang sia-sia. Ini kita harus jaga mulai dari sekarang. Hati-hati saya kalau bicara, amalan yang saya lakukan jangan sampai sia-sia atau tidak memberikan manfaat. Itu kita jaga. Kemudian yang paling penting juga memperbaiki hubungan dengan keluarga, dengan teman, dengan sesama muslim. Kita ingin masuk di bulan Ramadan dengan hati yang lapang. Tidak ada perasaan dongkol, tidak ada perasaan marah, perasaan dendam. Karena ketika hal-hal itu ikut masuk, pasti dia akan mempengaruhi kualitas ibadah kita. Jadi mungkin kita punya problem dengan tetangga, ya tidak apa-apa lah kita hadir untuk meminta maaf, membersihkan hati kita untuk jadi lapang. Kemudian mungkin dengan teman atau dengan keluarga mungkin kita hadir meminta maaf kepadanya, dan kita ingin hati menjadi hati lapang, tidak ada masalah, dan kita masuk pada bulan Ramadan. Dan yang paling penting juga adalah sebelum masuk bulan Ramadan kita harus menyiapkan target. Sebelum masuk bulan Ramadan, amalan-amalan atau kerjaan-kerjaan yang sifatnya bukan ibadah, sebisa mungkin kita selesaikan di bulan Sya'ban. Misalkan kita yang kerja di kantor, ada meeting, ada rapat atau apapun itu, sebisa mungkin diselesaikan di bulan Sya'ban. Mungkin kalau kita pedagang, stok barang disediakan di bulan Sya'ban. Atau biasa juga kita itu biasa ada kebiasaan masuk bulan Ramadan beres-beres rumah, bersih-bersih rumah, memperindah rumah. Itu sebisa mungkin kita selesaikan di bulan Sya'ban, agar nanti ketika bulan Ramadan tidak mengambil waktu lagi. Bahkan yang disarankan kalau ada ibu-ibu juga disarankan di sini untuk mempersiapkan semua apa kebutuhan makanan yang hendak digunakan di bulan Ramadan, sebisa mungkin sebagiannya disiapkan di bulan Sya'ban agar tidak mempengaruhi waktu, karena 1 jam 1 menit waktu di bulan Ramadan itu sangat berharga untuk kita lewatkan.
kita gunakan untuk mengaji, kita gunakan untuk berzikir, kita gunakan untuk sholat dan seterusnya. Kemudian kita mempersiapkan jadwal dan target di bulan Ramadan. Ini paling penting. Dari sekarang kita mulai berpikir, apa target saya di bulan Ramadan? Misalkan insya Allah saya bulan Ramadan kali ini khatam 3 juz. Berarti 3 juz itu berapa juz yang saya harus selesaikan dalam 33 kali. Berapa juz yang saya harus selesaikan dalam sehari kalau saya ingin khatam 3 kali Al-Quran. Nah, mungkin 3 juz per hari. Nah, 3 juz itu kita bagi ke dalam 5 waktu sholat dengan porsi yang mudah untuk kita kerjakan, kita bagi. Nah, dengan target-target seperti itu, maka kita akan mudah mencapainya di bulan Ramadan karena kita sudah siap planning, persiapan dari awal. Ini yang harus saya kerjakan. Itu dari target hafalan. Target sedekah mungkin ketika kita diberikan kelapangan harta, berapa yang harus saya alokasikan untuk sedekah? Misalkan separuh dari pendapatan bulanan saya misalkan. Itu kita sudah pilah-pilah memang. Dan tidak nanti kita berpikir pada saat datang bulan Ramadan baru kita mau alokasikan. Kadang kurang maksimal. Jadi mulai dari sekarang kalau ada insyaallah target saya di bulan ini, saya mau kasihkan ini, tempat ini, sudah ada target-targetnya. Jadi masuk bulan Ramadan tinggal dieksekusi ini sudah selesai. Jadi tidak lagi kita pikirkan. Itu harus kita pikirkan. Mungkin juga target dengan keluarga, anak, dengan istri, dengan anak, target hafalan mungkin dan seterusnya. Intinya mempersiapkan target sebelum masuk bulan Ramadan. Kita harus berpikir dari sekarang. Apalagi bulan Sya'ban ini setengah bulan lagi kurang lebih, apa yang harus saya lakukan? Misalkan saya mau memberikan buka puasa, target memang di musola ini, masjid ini berapa. Kita harus pikirkan dari sekarang agar betul-betul amalan itu bisa maksimal. Dan yang paling penting lagi, apa yang harus kita siapkan? Fisik kita, ya, kekuatan fisik kita dan mental kita. Jadi kadang kita sudah punya target, tapi kalau fisik kita tidak mendukung, target-target itu sudah tidak bisa kita jalankan. Mungkin kalau berkaitan dengan fisik, merutinkan kembali olahraga ringan yang dapat membugarkan kembali tubuh. Kemudian kadang juga ada orang yang ada penyakit tertentu yang mana ketika masuk bulan Ramadan sering menghambat dia untuk berpuasa. Maka dikonsultasikan memang sejak awal bagaimana solusinya ke dokter, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya makan agar penyakit itu tidak kambuh. Karena biasa ada ya, karena ini mungkin tidak pernah berpuasa, jarang berpuasa di hari-hari selain bulan Ramadan, akhirnya kambuh penyakit mahnya. Maka sebelum masuk bisa dikonsultasikan, saya memiliki penyakit ini, ke dokter. Setelah itu dia tahu apa yang harus dia makan, apa yang harus dia hindari, bagaimana polanya ketika berbuka, bagaimana polanya ketika sahur dan seterusnya, agar penyakitnya itu tidak menjadi penghambat dia di bulan Ramadan, tidak menjadi penghambat. Karena ini juga kadang di bulan Ramadan ini banyak variasi makanan, apalagi ketika berbuka itu masya Allah, dari yang pedis-pedis, manis dan seterusnya. Nah kadang kita tidak memperhatikan ada penyakit tertentu yang kita derita dari makanan tersebut memberikan mudarat. Makanya sebelum Ramadan masuk, sejak awal kita antisipasi dengan konsultasi kepada dokter yang lebih tahu tentang bagian kesehatan. Ini sangat penting sekali, menjaga fisik dan mental, mengatur pola makan agar tubuh siap untuk berpuasa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian sedikit kita singgung pada saat Ramadan telah tiba. Pada saat Ramadan telah tiba, kita sudah mampu mengoptimalkan diri kita sebaik-baiknya. Dan kita ingin betul-betul setiap detik yang lewat, setiap menit, setiap jam yang lewat itu dimanfaatkan dengan amalan soleh. Karena ada
kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang masuk bulan Ramadan tapi ternyata tidak memberikan bekas sedikit pun kepadanya. Ragima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan summan salaf qabla ayyughfara lahu. Bulan Ramadan adalah tempat ampunan yang begitu luas. Tetapi kata Rasulullah, ada yang masuk bulan Ramadan tapi tidak dapat ampunan, tidak dapat pengampunan. Maka digambarkan ragima anfu rajulin, celaka dia. Dakhala alaihi Ramadan summan salaf falam yughfar lahu. Ya, mungkin masuk bulan Ramadan kemudian dia melewati dari awal bulan Ramadan sampai penghujung bulan Ramadan dengan kebiasaannya sebagaimana di luar bulan Ramadan, sehingga tidak mendapatkan manfaat dari bulan tersebut. Kemudian juga ketika masuk bulan Ramadan, hati-hati dengan godaan-godaan tertentu. Rasa ingin tidur lebih banyak, rasa ingin istirahat lebih banyak, dan seterusnya. Karena bulan tersebut adalah syahrul amal, bulan kita untuk beramal. Jangan kita terpedaya, bulan Ramadan saya lebih baik tidur, karena tidurnya orang berpuasa itu bernilai ibadah, maka saya lebih banyak tidur saja. Lah, seperti itu. Kita boleh tidur untuk menguatkan kita dalam beribadah, untuk beribadah malam. Kita begadang membaca Al-Quran, kemudian ditambah lagi dengan salat-salat malam dan seterusnya. Itu akan membuat Ramadan kita lebih berkesan. Tapi mungkin ini saja singkat dari kami terkait dengan persiapan sebelum memasuki bulan Ramadan. Kita berdoa semua, mudah-mudahan kita yang pertama Allah memperpanjang umur kita dan sampai bulan Ramadan. Nah, kita tidak ada yang tahu ya. Ini Ramadan masih kurang lebih setengah bulan. Kita tidak tahu apakah umur masih sampai di situ atau tidak. Tentu kita berdoa, ya Allah, balighna Ramadan. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan dan dapat beribadah dan melakukan amalan kebaikan yang maksimal di bulan tersebut. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini singkat yang dapat kami sampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat untuk jamaah dan kita terapkan dalam kehidupan kita nantinya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.